Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam salim ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi ittaqullah wa tu'azin 'alakum tuflihun. Qala Allah ta'ala minal Qur'anil Karim wa huwa ashabul qarim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutu illa antum muslimun. Shadaqallahul azim. As-sadaqallahu rasul nabiyul karim. Wa la abdu wa la zalika minasyakirin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali pada siang hari ini, kembali pada siang hari yang begitu berkah ini, Allah masih menitipkan kepada kita anugerahnya yang begitu besar. Di antaranya Allah masih menitipkan iman, Islam dan juga ihsan pada diri kita. Dan tidak terlepas daripada nikmat yang besar itu, Allah masih memberikan nikmat kesehatan dan juga kesempatan, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini untuk melaksanakan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan untuk selalu meningkatkan ketakwaan dan mendekatkan diri kepadanya. Shalawat dan salam tak lupa kita kirimkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Karena berkat syafaat dari beliaulah kita nanti di yaumil qiyamah bisa dipermudah di padang mahsyar. Amin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kami selaku khatib memberikan himbauan kepada seluruhnya, terkhusus diri khatib sendiri, untuk selalu meningkatkan ketakwaan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan konsep menjalani seluruh yang diperintahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan senantiasa menjauhi apa yang menjadi larangannya, yang menjadi larangan Allah kepada kita. Hadirin hadirat sidang Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun judul khutbah kita pada siang hari ini adalah pemuda sebagai pengisi dan penjaga masjid. Kalau kita bicara tentang pemuda, tentu itu adalah sebuah kata yang sangat menggambarkan pada diri kita.
Karena pemuda banyak diperuntukkan untuk kita semua. Pemuda sangat banyak mendominasi di semua aspek kehidupan, di mana salah seorang pemudanya tidak ada dalam suatu negara, maka baik itu negara, desa, atau kota, maka bisa hancur lebur. Kenapa saya bilang demikian? Karena pemuda adalah tongkat estafet penerus regenerasi, di mana sejarah telah membuktikan banyak pemuda yang mencetuskan di berbagai belahan dunia. Kita lihat Zaid bin Husama, seorang pemuda yang biasa memimpin perang di umur yang 18 tahun. Dan banyak pemuda-pemuda dalam sejarah yang membuktikan bahwa pemuda itu adalah regenerasi yang sangat cemerlang. Maka daripada itu, hari ini kita membuat pemuda-pemuda untuk bisa menjadi pengisi dan penjaga masjid yang kita cintai. Karena apa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sab'atu sabidadillahi falillah yawmal zila ila zilu. Pada hari kiamat nanti tidak ada naungan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah wasabun wan nasufi ibadatillah, yaitu adalah pemuda yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada sebuah cerita, yakni ada seorang pemuda yang gemar bersolat subuh di masjid. Pemuda ini bangun sebelum subuh. Dia mandi berpakaian rapi, memakai wangi-wangian parfum dan berjalan ke masjid. Tapi tiba-tiba di persimpangan jalan ia terpeleset, jatuh, bajunya kotor dan semuanya pun kotor. Tetapi pemuda ini tidak berniat sama sekali untuk membatalkan niatnya untuk pergi ke masjid. Kemudian ia pulang ke rumah untuk membersihkan tubuhnya, memakai wangi-wangian parfum kembali, menggunakan bajunya yang baru kembali. Setelah itu dia tidak sholat di rumah, melainkan dia berangkat lagi ke masjid melewati jalan yang sama. Kemudian pada persimpangan jalan yang sama pula ia tergelincir, kepleset dan jatuh lagi. Lantas mengapa demikian? Dia pun tidak ada mengurungkan niatnya pergi ke masjid, tapi ia buru-buru pulang, membersihkan dirinya yang kotor dengan lumpur akibat becek hujan semalam. Kemudian menggunakan baju yang baru lagi, kemudian memakai wangi-wangian lagi, kemudian juga ia pergi lagi ke arah jalan yang sama. Sesampainya di perempatan jalan, sampainya di persimpangan jalan, dia pun berjumpa dengan kakek-kakek. Kakek-kakek tersebut yang mengantarkannya ke masjid. Sesampainya di masjid, pemuda itu pun terheran dan bertanya kepada kakek itu tersebut, "Wahai kakek, mengapa engkau tidak ikut masuk ke dalam bersamaku dan beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala?" Kemudian apa? Kakek itu menjawab. Kakek itu menjawab, "Tidak, saya tidak bisa masuk ke dalam karena saya adalah seorang jin." Kemudian juga pemuda makin terheran. Pemuda terheran dan pemuda pun bertanya kepada kakek, "Wahai kakek, kalau memanglah engkau seorang jin, lantas mengapa engkau mengantarkanku ke dalam masjid?" Kemudian kakek tersebut menjawab, "Wahai anak muda, sebenarnya akulah yang telah memplesetkanmu ke dalam kotoran tersebut. Akulah yang berulang-ulang kali yang membuatmu terjatuh.
Kemudian pemuda tersebut makin terheran. Lantas mengapa engkau menjatuhkanku lalu mengantarkanku sekarang? Kemudian kakek tersebut pun menjawab, waktu pertama kali aku menjatuhkanmu, aku pikir engkau akan mengurungkan niatmu untuk kembali lagi. Tetapi pada waktu perjatuhan pertama kamu kembali dan ingin pergi lagi, maka di jatuhan pertama itulah dosa-dosamu diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lantas waktu aku jatuhkan yang kedua kali dan engkau masih tidak mengurungkan niatmu pergi ke masjid, maka Allah telah memaafkan dosa-dosa dari kedua orang tuamu. Waktu ketiga kalinya, kenapa aku tidak menjatuhkanmu juga? Jawabannya adalah karena aku tidak mau Allah memaafkan orang-orang yang sedang tertidur pulang. Dari cerita tersebut banyak sekali hal yang kita dapatkan. Dalam hal itu banyak sekali keutamaan salat. Bukan hanya sekadar 27 pahala, 20 derajat, melainkan lebih dari itu. Dan kita sebagai Allah, jangan pernah sama sekali berpatokan kepada hal-hal yang terkait pahala, karena terkadang itu bisa lebih dari apa yang kita pikirkan. Untuk itu, mari sama-sama kita gerakan pemuda-pemuda kita hari ini untuk selalu mengisi masjid, menghidupkan masjid, dan menjaga masjid ini. Karena membersihkan masjid saja, pahala yang Allah berikan sangatlah luar biasa. Mungkin cukup sekian yang bisa Khatib sampaikan. Mudah-mudahan yang Khatib sampaikan bermanfaat pada diri kita, dan kita berdoa kepada Allah agar pemuda kita hari ini bisa dekat dengan masjid dan hatinya terpaut pada masjid. Barakallahu fi Qur'anil Karim wa ala tawal minal wa minkum ila ratubu ila wa ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Qala Allah Ta'ala fi Qur'anil Karim, Inna Allah wal malaikatu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لي والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء والأموات برحمتك يا رحمن الرحيم. ربه بلاد ربا وبالإسلام لنا وبمحمد النبي يا رسول الله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لكم لعلكم تذكرون. فذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه عليه يعينه يزدكم. Wa azrikullahi akbar. Aqimus shalah.